Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Cindy Intan Rahmawati dan rekan saya Afida Desta Afifah akan menjelaskan tentang mengenal rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Al-Khaliq, Al-Malik, dan Al-Mutakabbir. Yang pertama yaitu pengertian Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah adalah beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini keesaannya dalam perbuatan-perbuatannya. Di antara pengertian yang lain adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Sang Pencipta, pemberi rezeki, penguasa segala sesuatu, tidak ada sekutu baginya. Tauhid rububiyah juga dapat diartikan mentauhidkan segala apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik mencipta, memberi rizki, menghidupkan, dan mematikan, serta bahwasannya Dia adalah Raja, penguasa yang mengatur segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahul khalqa wal amru tabarakallahu rabbul alamin, yang artinya, ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb segala semesta alam. Surah Al-A'raf ayat 54. Allah juga berfirman, wala in sa'athum man khalaqa samawati wal arda ani kullun khalaqahul azizul alim, yang artinya, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, lagi Maha Mengetahui. Surat Az-Zukhruf ayat 9. Kaum musyrikin mengakui bahwasannya hanya Allah sajalah pencipta segala sesuatu, pemberi rizki, pemilik langit dan bumi, dan pengatur alam semesta. Namun mereka juga menetapkan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai penolong, yang mereka bertawasul dengan berhala tersebut dan menjadikan mereka pemberi syafaat sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat. Tauhid rububiyah diakui semua orang. Tidak ada umat manapun yang menyangkalnya. Bahkan hati manusia yang sudah difitrahkan untuk mengakuinya melebihi fitrah pengakuan terhadap yang lainnya. Sebagaimana perkataan Rasulullah yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkata, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Tauhid rububiyah ini tidak bermanfaat bagi seorang yang mengimaninya, kecuali dia diberi petunjuk untuk beriman kepada dua macam tauhid lainnya, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid al-ma'wasyifah. Karena Allah memberitakan kepada kita bahwa orang-orang musyrikin telah mengenal tauhid rububiyah yang dimiliki Allah. Namun demikian tidak memberikan manfaat kepada mereka, sebab mereka tidak mengesahkannya dalam beribadah. Yang selanjutnya yaitu sifat Allah Al-Khaliq. Sifat Allah Al-Khaliq merupakan kata dalam bahasa Arab. Al-Khaliq merupakan kata dalam bahasa Arab yang artinya Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah Dia yang menciptakan segalanya dari tidak ada tanpa ada yang mengetahuinya, mendahuluinya. Dia menciptakan yang Dia inginkan dan dengan cara yang sempurna.
Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, di mana, bagaimana, dan apa yang diciptakan dan melakukannya dari semua yang tidak ada. Ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai penciptaan bumi, langit, dan seisi semesta adalah Surah As-Sajdah ayat keempat, yang artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu sekalian selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Lalu contoh atau bukti bahwa Allah itu Al-Khaliq haruslah bersandar kepada dua hal yang fundamental, yaitu dalil dan akal. Untuk dalil, kita merujuk ke Quran Surat Al-Hasyr ayat 24 yang artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sedangkan untuk akalnya adalah memahami bahwa jika ada makhluk pasti ada khalik, jika ada yang menciptakan pasti ada yang menciptakan. Manusia, hewan, tumbuhan, langit, dan bumi, dan semua segala selain Allah adalah makhluk yang diciptakan sebagai Sang Maha Pencipta adalah Allah Ta'ala. Terima kasih. Meneladani Allah dengan sifat Al-Khaliq itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, menciptakan hal-hal baru meneladani Allah dengan sifat Al-Khaliq dibagi menjadi dua. Yang pertama, menciptakan hal-hal baru yang lebih inovatif dalam berbagai dunia bidang atau dalam berbagai jenis bidang yang kita kuasai. Yang kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta yang hakiki. Harusnya kita menyadari bahwa tiada yang menciptakan langit, bumi beserta isinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya, sifat Allah Al-Malik. Yang pertama, pengertian Al-Malik. Al-Malik diartikan dengan raja dan pengusaha. Al-Malik berarti raja, pengusaha atas seluruh makhluknya. Secara umum, Al-Malik diartikan raja atau pengusaha. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah segala kekuatan yang ada di dalam semesta ini yang sahih dan tidak dapat diingkari kekuasaannya meliputi semesta alam dan pengetahuan yang ada. Allah berfirman, Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla syai'in huwa fi sya'n, yang artinya semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 29. Allah adalah raja yang sebenar-benarnya segala bentuk raja di dunia dan di semesta ini. Dengan meyakini dan memaknai Al-Malik, kita mempunyai landasan hidup yang mapan dan mantap, sehingga kebal akan pucuk rayuan setan terhadap kita.
Tidak ada yang kita takuti selain Allah, karena hanya Allah yang patut untuk dimintai pertolongan. Meneladani Allah dengan sifat Al-Malik. Yang pertama, dapat mengendalikan hawa nafsu. Maksudnya yaitu dengan memaknai sifat Al-Malik, kita tahu bahwa yang menguasai segalanya adalah Allah. Dengan begitu, kita tahu bahwa hawa nafsu adalah bujukan setan yang hanya akan menjerumuskan kita kepada hal-hal negatif, dan itu merupakan contoh ketundukan kita kepada setan. Yang kedua, menjadi hamba yang bersyukur. Maksudnya adalah memaknai sifat Al-Malik berarti kita mengakui tentang kekuasaan Allah di bumi dan di langit, serta di dalam hati kita setiap makhluknya. Dan dengan begitu kita harus mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang pandai bersyukur. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, selalu mengharapkan pertolongan Allah. Sebagai yang maha kuasa, Allah lah yang menentukan segala urusan yang akan kita hadapi dan telah kita hadapi. Dialah yang mengetahui segala pengetahuan tentang alam dan isinya, serta tahu akan kedalaman hati seseorang. Segala apa yang kita ikhtiarkan tergantung pada ketentuan, karena Dialah yang maha kuasa. Dengan selalu mengharap pertolongan dari Allah berarti kita menunjukkan sikap yang menumbuhkan kekuatan batin dalam menghadapi segala sesuatu. Sebaiknya kita tidak mengharapkan pertolongan dari selain Allah. Materi selanjutnya, sifat Allah Al-Mutakabir. Pengertian Al-Mutakabir. Al-Mutakabiru bermakna Allah yang mempunyai segala kekuasaan, kebesaran, dan kesombongan. Hanya Allah saja yang berhak untuk bersombong diri. Sebab itu Allah amat murka terhadap manusia yang sombong, sebab hanya Allah saja yang pantas bersombong diri. Sebab tak pantas ada manusia yang sombong karena memiliki harta banyak dan mempunyai pangkat yang tinggi, karena kekuasaan Allah lebih besar dan lebih tinggi. Sifat ini tidak mungkin disandang kecuali oleh Allah, karena hanya Allah lah yang berhak dan wajib bersikap sombong. Meneladani Allah dengan sifat Al-Mutakabir. Mengenal sifat Allah yang Al-Mutakabir adalah yang memiliki kebesaran. Kita juga harus meneladani sifat Allah tersebut yang memiliki kebesaran. Kita meneladaninya, jangan meniru. Pengertian Al-Mutakabir secara bahasa yang berarti kebesaran, angkuh, karena nantinya akan menimbulkan sifat sombong pada diri kita. Sedangkan sifat tersebut hanyalah milik Allah. Tak ada satu makhluk pun yang pantas menyandingi sifat tersebut. Untuk itu, kita meneladani sifat Allah tersebut dengan tidak takabur terhadap apa yang kita punya. Dengan memaknainya, kita juga akan menjadi orang yang rendah hati. Jika kita ingin meneladani Al-Mutakabirnya Allah, maka yang harus kita tiru adalah bersikap sombong kepada orang-orang yang menyombongkan dirinya, agar mereka segera sadar dan tidak berlarut-larut dalam keangkuhannya. Itulah sebabnya berjalan dengan angkuh pada saat peperangan diperbolehkan, bahkan dianjurkan.